Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Miss KNLC Suruhan SPD, mahasiswi PPG bagi guru tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Patimura Ambon dengan nomor induk mahasiswa 2024498 Pada hari ini Rabu 23 Juli 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di instansi kerja saya, yaitu di SD Negeri Hotekam Kota Jayapura dengan mata pelajaran IPAS, materi sifat-sifat cahaya. Selamat menyaksikan dan selamat menilai. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Kita akan belajar, namun sebelum itu kita berdoa. Doa Ibu Guru minta ketua kelasnya. Ayo ketua kelas boleh pimpin doa di depan. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih buat Sela sebagai ketua kelas. Kita berikan apresiasi dulu. Dalam semester pertama di tahun ajaran yang baru, Sela sudah lumayan menunjukkan sikap dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin di dalam kelas, sebagai ketua kelas. Kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi lagu kebangsaan dari Sabang sampai Merauke. Tahu? Nyanyi sama-sama karena kita sedang ada dalam minggu-minggu menyongsong hari kemerdekaan negara kita yang ke 79. keberapa? 80 tahun. Oke. Dari Sabang sampai Merauke. Boleh ya suaranya ya? Ibu Guru mau cek dulu kesiapannya. Sudah siap belajar? Sudah. Kita kan ada 20 orang. Kira-kira dari antara kalian ada yang tidak masuk sekolah? Berapa orang? 2 orang tidak sekolah. Siapa ya? Hengki dan Arianti. Siapa yang dekat rumahnya dengan Hengki? Eljire. Kenapa dia? Waktu jalan mungkin lihat ya. Si Hengki lagi sakit atau main atau nanti tolong sampaikan Hengki sudah kelas 5, jadi mulailah rajin-rajin di sekolah. Kebiasaan malas-malas di kelas 4 jangan lagi. Sela, tolong sampaikan sama Idranti, boleh bantu mama di rumah, tapi jangan lupa sekolah adalah yang paling utama. Ingat, sekolah adalah yang paling utama. Karena sebagai anak sekolah ini, sebagai generasi bangsa ke depan, kita adalah tiang yang ke depan akan membangun bangsa dan negara. Bekal kita adalah apa? Belajar.
kelak bisa membangun bangsa dan negara. Begitu ya? Tolong diingatkan ketemu temannya yang tidak sekolah, kenapa tidak sekolah? Ayo masuk. Kita di sekolah itu enak belajar. Ketemu bapak dan ibu guru, ketemu teman-teman. Iya ya? Ya. Ibu guru ya. Satu dua orang jawab, yang lain lemas, lain ngantuk ya. Karena siang hari kita belajar. Ibu guru mau cek dulu semangatnya. Berdiri siap. Oke. Berdirinya yang rapi. Ya. Semangat kita sama-sama. Boleh ya? Boleh. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Mana? Ini. Mana? Mana? Ini. Mana? Ini. Mana dia? Ini. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Oke, luar biasa semangatnya. Boleh duduk kembali. Kita tepuk tangan dulu ya buat kita semua. Begitu dong. Sekalipun pada pelajaran ya kita melalui beberapa jam ke depan ini berlangsungnya di siang hari, jangan lemas. Tetap semangat dalam belajar. Baik, hari ini kita akan ada dalam pelajaran IPAS. Tahu IPAS? Tahu. Apa itu? Ilmu pengetahuan alam sosial. Ilmu pengetahuan alam sosial. Kita akan belajar dan ibu guru akan menyampaikan dulu apa sebenarnya yang menjadi tujuan pembelajaran kita di sepanjang siang hari ini. Kita akan belajar tentang cahaya. Tapi diharapkan setelah kita belajar ini anak-anak bisa menjelaskan sifat-sifat cahaya melalui percobaan sederhana. Sudah ada gambaran ini. Kita mau bikin apa ya sebentar? Karena kita sudah tahu berdasarkan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang tertera di fokus atau slide di depan? Boleh dibaca? Agar peserta didik dapat menjelaskan sifat-sifat cahaya melalui percobaan sederhana. Sudah ada gambaran. Tapi kita mau bikin apa sebentar? Bagian dari akhir percobaan sederhana. Iya, karena kita akan melakukan sebuah percobaan sederhana, ibu guru akan membagikan setiap orang duduk dengan kelompok belajar. Kenapa tidak duduknya seperti ini? Ini kan kita lihat ada yang cewek sendiri, ada yang satu kelompok sendiri, ada yang ini teman-teman saya satu geng. Tidak. Ketika kita ada di lingkungan sekolah, kita ini semua adalah satu. Kita semua adalah peserta didik. Kita datang untuk belajar. Jadi tidak ada pilih-pilih. Oke, kalau begitu ibu guru akan membagikan kita dalam kelompok. Teknisnya begini. Menghitung 1, 2, 3, 4. Lanjut lagi 1, 2, 3, 4. Seterusnya sampai orang terakhir. Bisa? Bisa. Paham? Ya, nanti ibu guru bantu dengan misalnya begini supaya kamu tinggal lanjut. Bisa ya? Ya. Ibu guru mulai dari depan. Suaranya yang kencang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Oke. Boleh diperhatikan di setiap mejanya ibu guru sudah taruh nama kelompok. Oke, berdasarkan kelompok 1, 2, 3 atau 4. Silakan cari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Yang tadi waktu hitung 1 dia langsung ke 1, yang hitung 3 langsung ke 3, begitu. Ayo, boleh bergerak. Iya.
Ya. Sudah? Buat kelompoknya serapi mungkin. Oke. Seperti di awal sudah Ibu Guru sampaikan, kalian harus membaur satu dengan yang lain, tidak memilih-milih. Sekarang sudah lihat toh, di sini ada temannya. Mungkin kadang tidak main sama-sama, tapi dalam pembelajaran harus sama-sama. Yang kebetulan lebih bisa, tugasnya menjadi tutor sebaya, boleh menopang atau menolong temannya yang barangkali agak lambat dalam belajar. Yang sudah pintar ini misalnya, jangan kamu sudah pintar, saya boleh, tidak bisa. Gitu ya? Ya. Oke. Mana kelompok 1? 5 orang ya. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Karena kita akan melakukan percobaan sederhana di dalam kelompok, Ibu Guru berharap ada kerjasama yang baik. Bisa? Bisa. Setiap kelompok diharapkan tunjuk 1 orang temannya untuk menjadi penanggung jawab di dalam kelompok. Bisa? Penanggung jawab artinya dia yang mengatur, kita kerja, kita bikin ini supaya kita catat. Ya, bisa ya? Bisa. Iya. Jadi kalau penanggung jawab bisa dia tulis atau temannya yang sebelah boleh tulis tugasnya dia yang lain. Bisa ya? Oke. Sudah, kelompok 1 siapa? Siapa yang jadi penanggung jawab? Mas Stella, ketua kelasnya Mas Stella. Kelompok 2 siapa? Abiza. Oh, Abiza. Kelompok 4 Ibu Guru coba jalan, siapa yang penanggung jawab? Siapa ketua kelompok? Marcella. Di sini ketua kelompoknya siapa? Bisa. Oh, Anissa. Sudah ketemu ketua kelompok atau penanggung jawabnya? Pasti tanya, itu mau bikin apa ya ini? Ibu Guru tadi di awal menjelaskan kita mau menjelaskan sifat-sifat cahaya. Namanya cahaya punya sifat. Oke. Sebelum itu Ibu Guru mau tanya nih. Di kelas 3 dan kelas 4 pernah tidak belajar tentang cahaya? Pernah? Di kelas 4. Pernah? Kelas berapa? 4. Apa yang kalian ketahui tentang cahaya? Terang. Bisa Berwarna. menerangi suatu ruangan yang gelap. Menerangi suatu ruangan yang gelap. Oh, itu definisi cahaya yang diingat oleh Elgire waktu kelas 4. Ada yang warna yang bersinar-sinar. Boleh. Supaya lebih tahu cahaya itu gimana sih? Apa sih cahaya itu? Bagaimana sifat-sifatnya? Kita akan melakukan percobaan sederhana saja dengan alat dan bahan yang ada di sekitar kita. Sudah lihat di depan? Mungkin dari tadi ada yang lihat ini. Meja Ibu Guru ada air warna-warni, ada cermin, ada karton. Kita mau jual apa? Ibu Guru akan memfasilitasi dengan menyiapkan semua alat dan bahan. Lalu kalian akan mendengarkan arahan Ibu Guru untuk melakukan percobaan sederhana untuk membuktikan, oh setelah saya melakukan ini, saya baru tahu sifat cahaya itu seperti ini. Kelompok 2 misalnya, oh ya setelah saya melakukan percobaan dengan alat dan bahan yang dikasih Ibu Guru, saya jadi tahu oh, sifat cahaya itu selama ini yang saya lihat dan saya temui dalam kehidupan sehari ini merupakan sifat cahaya. Jadi Ibu Guru punya karton atau kardus. Ibu Guru bagi satu-satu ya. Kartunya dipegang, kardusnya dulu. Terus Ibu Guru punya dua gelas yang berisi air bening. Air bening. Ini ada air bening, ada juga air yang sudah diberi pewarna. Airnya sudah tidak lagi bening karena dia sudah berwarna. Berikut, Ibu Guru punya 1 buah cermin datar dan Ibu Guru punya dua gelas
yang sama berisian bening ibu guru mau kasih ke kelompok 3. Sudah? Punya pensil? Nanti dikeluarkan. Kita akan coba. Baik. Semua alat dan bahan sudah tersedia. Tugasmu, kalau yang pegang karton atau kardus yang sudah diberi, sudah bisa jajarkan 3 begini dan ada dibuat lubang, silakan center melalui celah lubang yang pertama dan lihat apakah cahayanya menembus sampai ke paling ujung. Kalau sudah, tuliskan hasil percobaanmu dalam sebuah kertas untuk kemudian akan dipresentasikan. Terus kalau yang punyanya kelompok 2, ada air bening dan ada air yang berwarna. Nyalakan senter, terus pantulkan sinar atau cahaya dari senter HP. Bandingkan ketika melewati air yang bening bagaimana dan ketika cahaya melewati permukaan yang berwarna atau gelap. Kemudian hasil kerjamu, hasil pengamatan dan percobaanmu dituliskan di dalam satu lembar kerja. Setelah itu akan dibacakan bersama. Waktu yang ibu guru berikan hanya 15 menit untuk mengerjakan dari sekarang. Mau coba ini dulu juga bisa, sama dengan temannya yang pertama. Hati-hati ya, bangun kerjasama. Gimana? Sudah? Sudah. Lanjut ya. Yang sudah boleh dikoreksi baik-baik hasil kerjanya, yang belum kita masih punya waktu. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Kita nanti setelah ini akan langsung mendengarkan jawaban dari masing-masing kelompok. Kita mau ice breaking dulu supaya siang hari kita tidak terlalu lemas-lemas. Loyo-loyo. Berdiri siap. Asik. Tangan diputar. Goyang tangan. Tangan diputar-putar. Peganglah daun. Tangan diputar-putar. Peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Yuk goyang yuk supaya siangnya tidak lemas. Asik sekali dengan belajar hari ini. Hei. Oke, tepuk tangan dulu. Oke. Sekarang kita akan mendengarkan masing-masing kelompok maju dan menyampaikan hasil percobaannya di dalam kelompok. Ibu guru mau dari kelompok 1 boleh? Kita kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Hasilnya boleh di depan sini. Yang lain memperhatikan supaya apa sih yang dibuat teman saya dalam kelompok tadi itu betul atau tidak. Ke depan supaya bisa dilihat teman-temannya. Iya. Ibu guru di sini sambil kita perhatikan. Ayo, semua perhatikan apa yang dikerjakan oleh teman-temanmu yang akan disampaikan di depan kita saat ini. Silakan. Baik, terima kasih. Kami kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kelompok kami.
Setelah kami melakukan percobaan dengan mengarahkan sinar atau cahaya senter melalui 3 buah kardus yang sudah dilubangi, tadi kami dapat menyimpulkan bahwa salah satu sifat cahaya yaitu bahwa cahaya dapat merambat lurus karena cahaya yang dipancarkan bergerak lurus ke depan tanpa adanya penghalang. Contoh lainnya yaitu lihat saat sinar matahari masuk melalui celah kecil dari atap atau dinding. Kelompok 1. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 1 menyimpulkan bahwa setelah mereka melakukan percobaan dengan memberikan sinar atau cahaya melalui lubang yang diberi pada 3 buah karton yang disejajarkan, mereka dapati bahwa sifat cahaya yaitu cahayanya merambat lurus. Nanti dulu akan jelaskan. Ayo dulu ke kelompok terakhir dulu. Kelompok 4. Ayo silakan kelompok 4. Kelompok 4 akan maju mempresentasikan hasil kerja uji coba atau percobaan sederhana mereka di dalam kelompoknya. Yang lain perhatikan. Suaranya yang kuat kencang supaya teman-teman yang kelompok 3 di belakang jauh bisa dengar. Halo semua, perkenalkan kami kelompok 4. Kami melihat bahwa teman-teman semua sudah menunjukkan beberapa sifat cahaya. Berdasarkan hasil percobaan di kelompok masing-masing, kami juga tadi melakukan percobaan kecil dengan alat dan bahan yang disediakan di guru, yaitu senter dan cermin. Ketika senter cahaya diarahkan pada cermin, Setelah mereka melakukan percobaan sederhana dengan alat yang ada, cermin ya, cermin datar dan juga ada pantulan cahaya dari senter HP itu, mereka dapati bahwa cahaya itu dapat dipantulkan. Kita lanjut, kita pindah ke kelompok 3. Ibu guru jemput kelompok 3. Ayo, kelompok 3 langsung boleh. Ayo, tunjukkan hasil kerjamu. Baca suaranya yang besar, kuat, supaya didengar oleh teman-teman yang lain. Halo semua, izinkan kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tadi kami mengamati sebuah pensil yang diletakkan di dalam gelas berisi air bening. Dan hasilnya pensil itu terlihat bengkok atau patah karena cahaya dibiarkan saat melewati air. Hal ini menunjukkan bahwa sifat cahaya lainnya yaitu bahwa cahaya dapat dibiaskan. Demikian hasil kerja kami. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman kelompok 3. Sifat cahaya yang berhasil dibuktikan oleh percobaan teman-teman kelompok 3 adalah sifatnya apa tadi? Cahaya dapat dibiaskan. Yang ini tadi cahaya merambat lurus. Kelompok 4 tadi cahaya dapat dipantulkan. Kelompok 3 tadi cahaya dapat dibiaskan. Kita mau ke kelompok 2 yang artinya sebagai kelompok terakhir untuk maju presentasi. Kasih tepuk tangan dulu kelompok 2 yang
tadi yang kalian sebutkan, salah satunya sesuai pengamatan mereka, cahaya dapat menembus benda bening. Sekarang Ibu Guru akan memberikan lembar kerja peserta didik, lembar kerja yang harus dikerjakan kalian berdasarkan pengamatan tadi. Pekerjaannya tidak Ibu Guru buat jauh-jauh dari apa yang tadi kamu amati, kamu coba. Hanya 5 soal, langsung dijawab. Sudah? Kalau sudah, boleh dikumpulkan di Ibu Guru, tapi teratur ya, belajarnya yang teratur, dikumpulkan nanti Ibu Guru koreksi. Ibu Guru mau tanya dulu, bagaimana tadi perasaan kamu ketika menemukan sebuah percobaan? Kenapa? Senang, terus menemukan hal baru, dapat ilmu yang baru. Ada lagi? Dapat otak yang bagus. Iya, dapat ilmu. Sedikit banyak ada pengetahuan baru. Kalau dulu di kelas 3, di kelas 4 saya cuma belajar, oh cahaya itu ya kayak lampu begini, ada terang, bisa warna-warni juga, yang penting ada cahayanya, ada terang. Sekarang saya bisa tahu sifat-sifat Cahaya. Sampai di sini ada yang masih tidak mengerti, Ibu Guru akan membuat satu penjelasan di dalam live, nanti kita lihat. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang cahaya dan sifatnya. Cahaya adalah sumber energi yang dapat dilihat oleh mata. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Contoh sumber cahaya adalah api, sinar matahari, lampu, dan kilat. Ya, berdasarkan penjelasan yang tadi kita nonton, dapat disimpulkan sifat-sifat cahaya kalian sudah tahu karena kalian sudah langsung menemukannya melalui sebuah percobaan sederhana di dalam kelas. Cahaya melambat lurus, dipantulkan, dibiaskan, diuraikan, menembus benda bening, membentuk bayangan. Sepertinya kalau Ibu Guru cuma sebut-sebut nanti agak lupa. Ibu Guru akan bantu mengingatkan kita lewat lagu. Terima kasih untuk pembelajaran di sepanjang siang hari ini. Terus sekian dan selamat siang. Kita boleh berdoa, lalu boleh keluar dari kelas. Berdoa masing-masing menurut agamanya. Ya, jika sudah, kita mulai dari kelompok 1, boleh keluar lebih dulu.